Ayo belajar bareng-bareng. Di sini aku bakal bahas beberapa soal-soal SKD CPNS yang soalnya aku buat sendiri, yang sudah aku sesuaikan dengan FR SKD CPNS tahun 2024 dan juga disesuaikan dengan kisi-kisi Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024 yang terbaru. Yang pertama, kita akan bahas pecahan dan desimal. Langsung ke soal nomor 1. Ya, kita langsung ke soal pertama. Di sini ada pecahan. Di sini ada beberapa operasi hitung, ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Untuk operasi hitung sendiri itu yang dikerjakan pertama adalah perkalian, pembagian, dan juga nanti kalau ada pangkat dan akar itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan untuk penjumlahan dan pengurangan itu dikerjakan paling akhir. Tetapi jika dalam suatu operasi hitung tersebut ada tanda kurungnya, contohnya seperti ini, tanda kurung di bagian penjumlahan seperti ini, maka operasi hitung penjumlahan itu harus dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan perkalian atau pembagian lainnya. Oke, sekarang kita langsung kerjakan saja. Soal pertama, 6 dikali 2/3. Oke, kita bisa coret di sini. Ini dibagi 3 adalah 2, dibagi 3 adalah 1, kemudian pembagian nanti dulu aja. Oke, kita langsung kerjakan. 2 dikali 2 adalah 4/1, tidak usah ditulis. Pembagian bisa kita ubah menjadi perkalian dengan membalik penyebut dan pembilang. Jadi 1/4 ditambah 8 kali 5 adalah 40 minus 4. Oke, ada yang bisa dicoret. Ini dan ini 1, ini 1. Oke, 1 dikali 1 adalah 1, ditambah 40 dikurangin 4, berarti adalah jawabannya 37. Oke, sampai sini masih sedikit mudah ya, masih lumayan mudah lah ya, lumayan gampang. Ke soal selanjutnya, minus 3/4. Oke, ini ada pecahan campuran. Biar mudah kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1 dikali 5 ditambah 4 adalah 9. Ini adalah 9/5. Oke, dapatnya dari mana 9/5? 9/5 itu pembilangnya itu dapat dari 1 dikali 5 ditambah 4, jadinya 9. Penyebutnya adalah sama, yaitu 5. Oke, kita kerjakan. Minus 3/4. Pembagian kita ubah menjadi perkalian, kita balik pembilang dan penyebut, ditambah 8 kali 2 adalah 16 minus 13. Oke, ada yang bisa dicoret. Dibagi 3 adalah 3, dibagi 3 adalah minus 1. Oke, minus 1 dikali 5 adalah minus 5, per 4 kali 3 adalah 12, ditambah 16 dikurangi 13 adalah 3. Oke, kita samakan penyebutnya. Ini minus 5 ditambah kita samakan penyebutnya karena ini adalah 1 sama dengan 1, jadi ini harus dikali dengan 12, ini juga dikali dengan 12. Oke, berarti ini jawabannya 36. Berarti 31/12. Kita ubah menjadi lebih sederhana, menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 27/12. Oke, masih lumayan gampang juga ya teman-teman. Oke, kita kerjakan soal berikutnya. Pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini 1 kali 4 ditambah 3 adalah 7/4. Oke, nah ini ada tanda kurung, berarti ini nanti dikerjakan terlebih dahulu. Oke, ini 7/4 dikali 5/6 dibagi, kita ubah menjadi perkalian, kita balik jadi 1/8 ditambah 10 dikurangin 3 adalah 7. Apakah ada yang bisa dicoret? Sepertinya tidak ada. Kita kalikan langsung. 7 kali 5 kali 1 adalah 35. 4 kali 6 adalah 24. 24 dikali 8. 24 kali 8, 16, 32, 192. 192 ditambah 7, tinggal nambahin aja
735 per 192. Oke. Next soal. Nah, ini ada desimal. Kita jadikan pecahan biasa biar lebih gampang untuk ngerjainnya. Pecahan desimal 0,55 itu sama dengan 55 per 100. Bisa diubah menjadi lebih sederhana lagi, dibagi 5 itu adalah 11 per 20. Oke, sekarang 0,4 itu adalah 4 per 10. Kita ubah menjadi lebih sederhana, yaitu 2 per 5. Ini adalah 7 per 10. Oke, kita masukkan saja. Jadi 11 per 20. Karena itu pembagian, kita ubah menjadi perkalian, kita balik jadi 5 per 2 dikurangin 7 per 10 dikali 2 ditambah 10. Ada yang bisa dicoret? Sepertinya ada. Ini bagi 5 adalah 1, bagi 5 adalah 4. Ini bagi 2 adalah 5, bagi 2 adalah 1. Oke, 11 kali 1 adalah 11 per 8 dikurangin 7 per 5 ditambah 10. Kita samakan penyebutnya 40, yang paling mendekati ya. Oke, ini dikali 5 dikali 5 dikali 8 dikali 8, ini per 1 berarti dikali 40. Oke, 55 dikurangin 56 enggak sih? 56 ditambah 400. Jadinya 399 per 40. Berapa ya? 39 per 40. Yap. Ini jawabannya guys. Oke, ke next soal ya. Nanti mungkin kalau teman-teman ada yang masih dibingungin bisa bisa komen aja ya, nanti aku bantu untuk menyelesaikannya. Soalnya kalau sejauh ini tuh masih pecahan biasa ya, masih operasi biasa. Jadi aku yakin kalian semuanya sudah paham sih. Cuma ini tuh kayak aku tuh kayak lagi berbagi soal-soal aku aja sih. Kayak kita bisa saling support, mungkin saling bantu, dan mungkin kita bisa nanti sama-sama siap aja sih buat ujian. Oke, ke next soal saja. Oke, ini desimal, kita bisa ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 8 per 1000. Kita sederhanakan, dibagi 8 ya, 1 per 125. Ini angka per 1000, 8 per 1000 itu sering banget muncul waktu soal-soal SD dulu. Jadi kayak sekarang masih hafal gitu loh. Kalau 8 per 1000 itu pasti kalau disederhanakan 1 per 125. Masih ke bawah sampai sekarang. Ya, 1,2 itu 12 per 10 atau 6 per 5. Oke, kita kerjakan. 1 per 2, 125 dikali 25 ditambah 2 per 4 minus 9, kita ubah pembagian menjadi perkalian, kita balik jadi 5 per 6. Oke, ada yang bisa dicoret. Ini bagi 25 adalah 5, dibagi 25 adalah 1. Ini bagi 3 adalah 2, bagi 3 adalah 3. Oke, 1 dikali 1 adalah 1 per 5 ditambah 2 per 4 minus 15 per 2. Kita samakan penyebutnya, yang paling mendekati adalah angka 20. 20 dibagi 5 adalah 4, berarti ini dikali 4, dikali 4, ini dikali 5, karena 20 dibagi 4 adalah 5, ini juga dikali 5, ini kali 10, ini juga dikali 10. Oke, jadi ini adalah 4 ditambah 10 dikurangin 150. 14 berarti 136 minus ya, minus 136 per 20. Berarti kalau disederhanakan lagi minus
6, 16 per 20. Lebih sederhana lagi, minus 6 bagi 4, 4 per 5. Yap, ini jawabannya. Kalau kalau mungkin nanti ya jawaban minus 6 4 per 5 minus 6 4 per 5 itu nggak ada, atau soal kalau di option jawaban 6 4 per 5 itu nggak ada, biasanya dia minta desimal. Itu bisa kita ubah menjadi desimal. Oke, nanti kalau seumpamanya dalam di optionnya itu, di option jawabannya itu nggak ada minus 6 4 per 5, biasanya minta desimal atau bentuk lain, mungkin kita bisa ubah ini menjadi desimal. Oke, kita coba ubah ini menjadi desimal. Kita jadikan pecahan biasa dulu. 6 dikali 5 adalah 30, ditambah 4 adalah 34, berarti minus 34 per 5. Oke, karena kita bentuk desimal, yang paling mendekati adalah per 10. Ini dikali 2 ya. Ini dikali 2, ini juga dikali 2, berarti jawabannya adalah minus berapa? 68 ya. Oke, karena ini ada per 10, berarti ada satu angka di belakang koma, berarti 6 minus 6,8. Mungkin kalau ini nggak ada jawaban yang ini, mungkin bisa ini nanti. Jadi pilih salah satu aja ya, karena sebenarnya itu jumlahnya sama. Sebenarnya soal pecahan desimal itu menurut aku kalau kita sering latihan itu gampang sih. Bukannya aku bilang gampang, cuma kalau kita sering latihan jadi kita kebiasaan ngerjain, jadi lebih mudah. Aku bilangnya lebih mudah ya, nggak gampang. Terus ini ada soal buat teman-teman latihan di rumah, buat semakin berlatih biar semakin bisa, semakin mudah untuk mengerjakannya. Karena sebenarnya di sini tuh aku mau sharing soal-soal aja, biar kita bisa sama-sama membantu, kita saling support. Mungkin kita juga nanti bisa sama-sama siap untuk ujian CPNS. Jadi latihan aja sih dari sekarang. Banyak kok soal-soal. Sebenarnya juga bisa buat soal-soal sendiri, buat sering latihan. Ini aku buat sendiri. Tapi soal-soal yang aku buat ini sudah aku sesuaikan dengan FRS kali CPNS tahun 2024 kemarin. Jadi insya Allah ini masih nyambung lah ya, masih 11-12 lah, nyerempet dikit gitu. Oke, terima kasih ya udah nonton video aku. Semoga nanti kalian-kalian yang nonton insya Allah nanti bisa lolos di CPNS tahun 2026. Insya Allah nanti dibuka kok. Tetap semangat dan bye-bye. Terima kasih.